Oke, Mas Wino mungkin mau update case apa nih artinya dengan Ya, ibu ini sendiri bisa diupdate. saya baru saja dihubungi oleh seorang ibu ya, namanya Ibu Emi. Ibu Emi ini adalah eh, pasien pejuang kanker payudara dan sudah divonis stadium berapa? 3, Stadium 3. Nah, ibu sekarang usianya berapa? 50, jalan 54. 54 tahun, pasien kanker stadium 3 payudara ya. Dan pada saat ini Ibu Eni juga memiliki anak berusia 19 tahun yang berkebutuhan khusus ya. Berkebutuhan khususnya seperti apa Ibu Eni? Anak saya itu lahirnya dengan gagal jantung, PDA, PSD. Habis itu suka sakit, sampai saat ini 48 kali masuk rumah sakit. Waktu 2 tahun setengah dia kejang-kejang, minum obat kejang, sehingga kena saraf otaknya sama saraf-sarafnya lah. Sekarang udah 19 tahun itu apa-apa masih dibantu, terus nggak bisa bicara. Otaknya pun kalau kita ajak ngomong kadang connect kadang enggak. Oke. Lalu yang sudah diambil area bagian mana? Payudara saya sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Dan sekarang masih menjalani kemoterapi. Sudah selesai kemo, saya sudah selesai radiasi, sudah selesai, tapi tetap saya harus menjalani kontrol. Sakitnya itu harus kontrol. Ya. Oke. Bagaimana Bu perjalanan Ibu kok bisa sampai menghadapi berbagai kasus yang Ibu laporkan ya? Iya. Ya. Awal bisa diceritakan dari awal mulanya. Awalnya saya kontrak rumah itu. Sebelum kontrak saya jual rumah 2 pintu di Mangga Besar, satunya di RW 4, satunya di RW 6. Terus kakak saya ini MJ menawarkan kontrak rumah dia. Kontrak, terus saya bilang setahun berapa? 6 juta. Dia bilang 6 juta, tetapi setelah saya masuk dia nagih sama saya itu 33 juta. Itu nggak ada kwitansi juga. Penyewaan tidak pernah saya lihat kwitansi. Akhirnya di 2012 saya kontrak, harusnya habisnya 2014. Tetapi di tengah-tengah 2013 itu dia mau jual rumah ke seorang pendeta namanya H, inisialnya H. Pendeta itu udah sempat datang ke rumah saya lihat, permisi saya mau lihat rumah. Terjadilah nego, tetapi mungkin nggak ada kecocokan harga. Selang berapa lama itu MJ ini nawarin rumah ke saya, suruh saya beli. Kalau saya beli dengan harga murah, dibilang. Terus kalau kapan dia mau datang bisa main. Terus saya bilang mau jual berapa, dengan harga 350 juta dia bilang gitu kan. Dengan karena ada masih ada masa kontrak, jadi saya bayarnya bertahap. Dia mintanya cash, nggak boleh transfer, mintanya cash. Ketika saya bayar, itu yang menghitung tuh anak sulung dia sama dia. Di dalam kamar rumah sengketa ini ada anak saya 2 sama saya. Terus saya minta kwitansi, mana kwitansinya? Karena saya juga backgroundnya pembukuan, jadi saya minta kwitansi. Dia bilang nggak perlu kwitansi, saya ini kakak kamu, nggak mungkin saya menipu kamu, apalagi melihat kondisi anak kamu. Ini anak saya kondisinya sering anfal tengah malam, pagi, sehingga saya percaya aja dia menerima uang saya, ya kan? Menerima uang saya setelah saya selesai pembayaran, saya minta AJB. Dia bilang nggak usah tunggu dulu AJB-nya, tunggu PBB 2014. Kenapa harus tunggu PBB 2014? Saya bilang, kan PBB 2013 bisa dilakuin. Pokoknya dia minta saya tunggu Agustus 2014. Setelah Agustus 2014 PBB-nya keluar, saya minta AJB. Dia nggak mau AJB, katanya dia nggak punya uang untuk bayar pajak. Di situ saya udah mulai slack, udah mulai ribut. Kakak-kakak saya udah mulai mediasikan. Terakhir kakak saya yang nomor 7 di atas saya persis itu mediasikan, terus supaya hak saya itu dikembalikan.
tapi dia nggak mau. Oke, Ibu maaf sebentar. Jadi setelah Ibu membayarkan, Ibu tidak mendapatkan apapun, maksudnya kayak bentuk surat Nggak ada, dia nggak mau kasih. Kwitansi pun dia nggak mau kasih. Nggak mau kasih saya kwitansi karena katanya percaya aja saya kakak kamu, nggak mungkin nipu. Tapi rumah itu sudah bersertifikatkah atau Belum. AJB? Saat saya beli belum ada sertifikat. Dia bikin sertifikat 2019, baru saya tahu ini ada sertifikatnya itu 2019 dengan dugaan pemalsuan data, menguasai fisik dan tidak dalam sengketa. Sedangkan fisik saya dari 2012 sampai saat ini saya yang menguasai. Oke. Kalau sengketa saya udah sama dia dari 2014 sampai saat ini. Saya sudah bersengketa. Oke. Ada sertifikatnya nanti saya tunjukin. Oke, ya. Oke, Bang, dari persoalan ini, mungkin seperti apa sih, Bang, yang akhirnya sampai pada proses panjang pelaporan polisi? Ya, jadi di sini yang saya soroti secara dokumentasi dan kearsipan, Ibu Emi ini lemah, ya, tidak memiliki, hanya memiliki bukti invoice penerimaan uang, ya. Iya. Sedangkan untuk sertifikat dari tanah itu sendiri sudah dibalik nama ke pihak terlapor dalam hal ini. Nah, tapi di sini ya, di sini ada winning point yang saya rasa cukup bisa dijadikan alat bukti baru dan sebagai materi bahan laporan baru, yaitu dokumentasi tentang penganiayaannya di sini. Nah, Ibu waktu itu mengalami penganiayaan ini kapan? Boleh diceritakan? Yang melakukan siapa? Kayak gitu. Ini yang penganiayaan ini 15 April 2022. MJ sama anak yang nomor 2 itu ke rumah saya. MJ ini kakak inisial, aku. Ya, inisial ya, Ya. bukan nama asli ya, Bu. Ya, MJ ini inisial. Ya. Ke rumah saya mengatakan saya ini bukan jual rumah kasih kamu itu 350 juta. Saya mau jualnya 1,3 M. Dia bilang gitu, terus kamu aja, dia bilang saya jual rumah ke Ahmed itu sebelah rumah saya 1,2 M. Saya bilang kamu ini ngawur. Ya, ngawur kamu itu, kalau kamu mau ambil uang saya, mau nipu uang saya, ya sudah ambil aja. Setelah itu dia ngomong saya maling emas dan berlian mertua saya. Dan dia yang kasih kami makan selama 5 tahun. Bilang laki saya pengangguran. Akhirnya anak saya yang sulung itu menjawab MC dengan keras, papa saya nggak pernah nganggur, selama saya hidup papa saya itu terus bekerja, mama saya itu nggak pernah maling emas dan berlian nenek saya, popo saya, karena emas dan berlian itu adalah pemberian popo saya. Terus datanglah anaknya yang umur 2 itu pukul anak saya dengan tangannya, debuk muka anak saya tarik dia, saya pisahin supaya dia pakai handphone yang casingnya semuanya besi, itu langsung pukul saya di sini, langsung berdarah, itu pun saya nggak merasa. Akhirnya MJ ini teriak minta tolong, akhirnya RT datang bilang, Mi kamu itu berdarah. Saya mana, dia pakai tangan saya pegang ini, maka ini terjadilah, ini jari saya pegang, dia suruh saya pegang sendiri, ini dia arahin tangan saya pegang ini jari ini berdarah. Saya ke polsek jam 11 itu, sampai setengah 4 saya minta LP, tetapi SPKT nggak mau terima. Dengan alasan? Katanya atas perintah Bapak Kapolri bahwa keluarga harus didamaikan. Oke. Nah, untuk proses pembelian rumah ini kan akhirnya jadi terhenti begitu saja, Bang. Karena tidak ada bukti bahwa untuk pembayaran, tidak ada bukti serah terima jual belinya segala macam. Nah, itu prosesnya akhirnya sampai di mana? Setelah sertifikat keluar, dia laporin saya di Polsek Taman Sari. Saya masuk perkarangan tanpa hak itu 22 Agustus 2022. Sedangkan saya mendapat rumah itu aja sudah 2012. Sampai saat ini saya menguasai fisik. Setelah dia laporin saya gugat di PN, saya menang, di PT saya menang, tapi saya kalah di kasasi. Oke. Saya kalah di kasasi.
Saya nggak tahu sebabnya apa. Saya orang yang bodoh hukum. Saya nggak ngerti hukum. Bukti-bukti yang waktu itu ibu sertakan apa di pengadilan? Semuanya percakapan waktu mediasi Pak Camat, dia ada mengatakan bahwa memang betul dia ada terima uang saya. Secara kwitansi itu tidak ada. Tidak ada. Waktu dia pelaporan saya pernah ke Hotman 911, Nah, oke. ketemu sama Bang Hotman ya, langsung. Bang Hotmannya, saya minta tolong tapi nggak bisa. Itu kapan ketemu sama Bang Hotman? September 2022. September 2022 ibu datang ke Hotman 911. Ya, dengan tapi anak kebutuhan khusus saya pakai Oke. kursi roda, saya minta bantuan karena saya dilaporkan hati ini udah gundah gulana, udah pikirannya udah kemana-mana. Karena saya sering melihat suka Hotman 911 bantu orang, tapi saya nggak bisa dibantu dengan alasan? karena rumah itu kan punya nilai. Nah, maksudnya gimana? Ibu disuruh mengeluarkan uang kah? Enggak, atau dia menjual? suruh saya kalau mau dibantu suruh saya ke kantor dia. Kantor dia artinya kan saya harus berbayar gitu kan, tapi saya kan nggak punya kemampuan untuk membayar seorang pengacara yang sudah terkenal. Berapa waktu itu diminta bayarnya, Bu? Waktu itu hanya bicara biaya konsultasi aja. Biaya konsultasi berapa pada saat itu? 100 juta. Tahun 2022, Iya. Ibu diminta untuk datang ke kantornya untuk dengan biaya konsultasi 100 juta per Per jam. 1 jam. Berarti untuk satu kali ketemu itu 100 juta. Ya, sejamnya 100 juta. Oke. Nah, setelah itu akhirnya Ibu tidak Aku datang. nggak datengin karena sudah ngomongin di situ nggak bisa karena ini masalah rumah ada value-nya, nggak bisa secara gratis itu nggak bisa. Oke. Sekarang saya kan ngelapor MC pemalsuan sama penipuan. Saya lihat Bang Vino lagi menangani kasusnya Pang-Pang, saya coba DM, Pak bisa nggak bantu kasus saya? Begitu nggak lama Bang Vino balas, masalah apa, hukum apa, saya ceritain, boleh nggak Bang saya berkenan, saya nomor HP saya ini. Langsung Bang Vino kasih saya nomor HP-nya, saya minta bantu. Memang saya udah nggak bisa lagi, dari 22 sampai saat ini ya biayanya besar gitu loh. Dan psikisnya anak saya pun nggak baik gitu karena MC ini seringkali suruh orang datang intimidasi kami. Seperti apa bentuk intimidasi? Seperti NA ini datang mengakui bahwa dia itu orangnya Imam Mahdia, satu partai dari PDI, anggota DPRD saat itu. Dia komisi apa saya lupa, kalau nggak salah bagian kebudayaan apa itu, langsung datang nggak memperkenalkan diri, langsung ngomong, Ibu sudah cari rumah belum? Saya tanya, kamu ini siapa? Saya ini NA, dia bilang. Ibu harus cari rumah. Saya bilang, kamu sudah tahu permasalahan belum? Kamu kan nggak tahu permasalahannya. Terus ngobrol, saya debat sama dia, hampir setengah jam lebih. Dia bilang, siapa yang mengerti, yang lihat anak saya itu pas lagi susun skripsi, baru tidur jam 3 pagi. Akhirnya saya bangunin anak saya bangun, dia bicara sama NA ini. Anak saya bicara sama NA, lalu jelasin memang ada terjadi pembelian, memang ada. Bunda, anak Bunda ada berapa? Ada 2. Ada 2 yang berkebutuhan khusus anaknya. Yang kedua Berarti yang Pertama. skripsi ini yang tadi Ya, jadi ya. yang bicara sama ibu anak pertama ya. ya anak pertama. Ya, habis itu setelah selesai ngomong sama anak saya, jadi dia tanya anak saya maunya di mana. Anak saya bilang ya kembalikan hak kami sudah bayar. Nah, habis itu sebelum itu inilah terjadi pemukulan anaknya ini, salah satunya. Terus ada lagi suaminya datang mau pukul saya dengan memaki saya dengan kata-kata kebun binatang. Banyak orang datang itu, ada RT, ada Bimas, itu semua yang datang. Ada. Habis itu ada lagi sempat nanti saya kirim ke Bang Pino, dia suruh orang Citra kelurahan pakai baju propos datang ke rumah saya dengan
ribut dengan saya, jendela rumah saya diobok-obok sama dia. Pecah, Enggak, dipecahin bang, dipecahin. dipecahin Ada sama ini, buktinya? Ada ada buktinya? ada alat buktinya, dipecahin. Terus akhirnya saya tunggu jawaban dari dia permintaan maaf yang orang datang tersebut. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan aku ini udah capek Tuhan, aku ini udah capek Tuhan, apa yang harus kulakukan? Tuhan bilang posting itu video itu di TikTok. Saya posting jam 1 pagi, jam 7 pagi itu sudah viral bang. Oh, ada videonya nanti? Ada nanti saya kirim. Nah, Ada viral itu. Habis itu saya banyak DM dari polisi Mabes, dari Polda, dari Polres nanya saya gitu. Akhirnya dipanggil sama Propam, dipanggil sama Polda, Mabes, sama Kapolres. Akhirnya orang ini semua itunya atributnya itu dilepas bang, sama Propam. Dari hari Selasa baru dikembalikan hari Rabu. Ini ada juga surat pernyataan dia gitu. Saya capek. Surat pernyataan apa, Bu? Bahwa dia itu ada kesalahpahaman, padahal sebenarnya bukan kesalahan pahaman itu. Sebenarnya dia disuruh datang sama MJ ini ke rumah saya. Tapi saya itu sering disudutkan ke keluarga saya bahwa saya itu yang suka ribut sama orang. Saya udah capek. Saya nggak pernah. Kalau saya nggak beli bang, saya nggak bisa tinggal rumah itu dari belasan tahun. Sedangkan kontrak aja saya bayar bang. Dia banyak suruh orang datang untuk negosiasi sama saya, mau kembalikan uang saya karena ada ketidakcocokan harga. Masa saya beli 2013 dia bilang 2019 baru bilang nggak cocok harga bang. iya. Tapi uangnya Udah dipakai untuk beli mobil Freed warna putih. Oke. Dipakai untuk beli Freed. Ini saya punya STNK-nya. B24 buat Itu kenapa Ibu bisa pegang STNK-nya? Kopi yang print aja saya minta tolong. Oh, oke. Saya minta tolong foto di itu foto doang. Ada sebagian. Itu atas nama MJ mobilnya. Oke, Bu, kembali lagi ke rumah. Mungkin ada bukti-bukti atau berkas-berkas yang Ibu miliki terkait rumah tersebut? Saya kalau bukti kan nggak ada kwitansi dia nggak mau kasih karena udah dari awal saya nggak tahu apakah dia sudah punya niat untuk nipu saya nggak tahu. Sertifikat tadi yang Ibu bilang? Sertifikat dia baru bikin 2019. Dia yang bikin? Ya. Atas nama? Nama dia MJ. Oke. Dan masih dipegang sama Dia. Oke. Oke, Bang, dari ini gimana Bang? Mungkin dari hukumnya mungkin seperti apa Bang, bisa di... Ya, untuk secara dokumen ini kan saya rasa kan Bunda M ini kan polos sekali ya. Dia hanya memberikan uang sejumlah cash dan pada saat itu yang diterima hanya invoice ya. Enggak dikasih bang. Tidak dikasih sama sekali. Enggak. Bukti transfer ada pada saat itu? Dia minta cash. Oh. Jadi yang saya soroti ini sepertinya ini kakaknya ibu ini pemain ya. Mintain dalam bentuk cash ya Bunda. Iya, minta cash. Tapi di sini ada alat bukti foto yaitu untuk penganiayaannya yang belum dilaporkan. Nah, ini nanti akan kami dan tim akan gali lagi apakah dengan bukti foto penganiayaan dan ada bekas jahitan, apakah ini bisa menjadi alat bukti yang kuat untuk dibuatkan laporan satu lagi untuk pasal pidana penganiayaannya ya. Iya. Hanya satu orang yang melakukan Iya, penganiayaan. iya. Anaknya yang nomor 2. Oke. Berarti akan dilaporkan ke Bang kemana? Kejadiannya di mana? Di rumah saya. Di mana? Di Mangga Besar, Berarti Oh. Polres Jakarta Pusat lah ya? Barat. Barat. Jakarta Barat lah ya? Oke. Mangga Besar ada 2, ada pusat, ada barat. Kebetulan saya masuknya barat. Oh, oke. Ini yang akan kita coba laporkan dan buat laporan baru. Mudah-mudahan bukti dokumentasi foto dan bekas jahitannya ini cukup ya Bu. Iya. Mudah-mudahan. Jadi waktu itu lapor untuk penganiayaannya nggak diterima Bu di Polsek ya? Nggak diterima. Saya tunggu dari jam 11 bang sampai setengah 4. Sedangkan anak kebutuhan khusus saya tuh di rumah sendirian. Jadi otak ini mikirnya Ya. anak saya. Ya agak sedikit aneh sih. Ini- Mengalami penganiayaan ya dengan luka sampai sobek seperti ini melaporkan ke Polsek terdekat tapi laporannya ditolak Ya. dan
dihimbau, dipaksakan untuk damai. RJ, Ya, RJ ya. ya damai. Atas Agak perintah aneh itu. Kapolri katanya. Itu tahun 2014. 2022. 2022. Ya. Tanggal antara tanggal 15 April itu pas hari Paskah. Oke. Bu, kalau boleh tahu sekarang hubungan Ibu dengan kakaknya? Saya dari 2014 itu udah selek karena masalah utang dia, ada penitipan uang saya, US dollar saya, ada penitipan 2 keping emas pemberian papa saya untuk anak saya ini berobat. Itu dijual. Tapi Ibu dituduh mengambil berlian. Iya, dia nuduh saya itu maling emas dan berlian mertua saya. Mertua itu suami. Jadi yang pemberian 2 keping emas itu dari papa saya almarhum. Waktu itu kakak saya yang nomor 7 bilang keluarin 2 keping logam mulia itu supaya minta izin sama papa saya untuk barang peninggalan mama saya itu kasih saya untuk bantu biaya berobat ini. Ternyata saya minta sudah nggak ada, sudah dijual. Oke. Siap. Bu, ini kan berarti permasalahan sudah cukup lama dan ya. panjang sekali. Ya. Gitu. Segala usaha juga sudah Ibu Ya. coba dan belum ada titik Ya. temunya, titik hasilnya. Ya. Yang Ibu inginkan apa sih dari pihak keluarga Ibu? Menyerahkan seluruh mengenai rumah itu selesai, ataukah memang Ibu menginginkan bahwa udahlah hukum pidana aja masuk gitu? Saya hukum pidana sebenarnya saya pikirnya sudah cukup lama. Banyak yang orang yang ngerti hukum itu yang karena belum kenal, karena kasus ini saya banyak kenal dengan pihak-pihak yang ngerti hukum ya Bang. Anjurin saya melapor. Jadi saya ini cukup lama berpikir, dan juga anak saya yang gede, kamu ini lapor itu saudara sendiri, gimana pun dia mau nipu kita, biarlah itu Tuhan yang balas. Itu anak besar saya yang ngomong. Nanti kalau mama lapor, dia kalau masuk penjara, apakah mama tega lihat dia masuk penjara, nanti matinya di penjara. Tapi dengan lihatnya begini, dia waktu di pengadilan Bang, dia semuanya diduga pakai bukti palsu semua. Kwitansinya kwitansi palsu, ya kan? Kwitansinya itu yang kami nggak pernah lihat. Surat somasi yang nggak pernah aku terima ada. Semuanya itu hampir rata-rata dupliknya bohong, bahwa dia itu sudah berusaha untuk panggil RW mediasikan kami, padahal itu nggak pernah. Ya. nggak pernah terjadi. Jadi aku udah capek. Jadi aku coba ke Polres yang tanggal 22 Juni ini, aku coba ke Polres. Akhirnya saya diwawancara dulu sama beberapa bapak polisi, sama termasuk wasidiknya. Jadi saya diwawancarain, ibu sudah pembelian, sudah bayar, sudah lunas, sudah kwitansinya ada. Dia nggak mau kasih saya kwitansi Pak, saya bilang. Akhirnya laporan saya ini diterima. Oke, itu tanggal 22 Juni 2026. Oke, gimana Bang? Saya akan coba bikin laporan satu lagi untuk pasal pidana penganiayaan, dan saya harapkan dengan nanti jika laporan pasal pidana penganiayaan yang diterima, ya kan berarti kan kita ada bargain power satu lagi nih. Jadi kan ada 2 laporan. Nah, sebelum ini diproses, jika ini sampai masuk ke penyidikan, ya mudah-mudahan sertifikat rumah tersebut dikembalikan ke ibu. Amin. Ya. Ya. Ini mudah-mudahan ini bisa. Hopefully. Karena tadi saya tanya sama Dora dari foto bisa nggak? Dora bilang nggak bisa. Cuman let's give it a try. Karena kan ada bekas jahitan juga Bu ya. Masih ada bekas jahitan ya terlihat ya. Iya. Oke, Bang, ini kan sudah cukup lama ya Bang. Dan Ibu bisa baru menemui Abang baru inilah. Nah, terkait kasus pemukulan ini sendiri, kalau visum mungkin agak sulit ya Bang. Mungkin ada Udah sulit. Nah, ada langkah lain nggak Bang, mungkin forensik atau apa gitu Bang dari sisi hukum sendiri, Bang? Ini nanti menurut rekan saya, nanti foto ini akan coba dilakukan lab forensik terhadap foto ini. Is this a natural photo atau ini AI? Nanti biar penyidik yang akan memutuskan. Tapi winning point-nya kan di sini ada bekas jahitan juga. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi
peluru terakhir kita ya Bunda ya untuk mengambil sertifikat Iya. tersebut. Gitu. Saya cuma menuntut hak saya aja. Karena kalau untuk keperdataan kok saya lihat kok secara dokumentasi lemah. Terkait ini bang, terkait saudara ibu kan juga punya piutang ya terhadap ibu ya. Ya punya ya Bu ya. Punya. Itu bisa juga digali kan bang terkait masalah utang piutang sendiri bang. Jika ada tanda terimanya bisa, tapi dalam hal ini kan Bunda Emi kan tidak memiliki tanda terima sama sekali. Tapi di mediasi Pak Bimas, Pak Babinsa ada rekaman dia memang ada pinjam uang saya. Ibu Nah, pegang itu tapi sudah jadi alat bukti kedua. Iya. Kalau jika ibu memiliki rekaman, lalu Iya. ibu memiliki kesaksian, ini ada Iya. kedua alat bukti. Iya. Jadi ini ada rekam, saya ada rekam. Pas waktu itu saya minta tolong ke Pak Camat, tolong mediasikan kami. Saya udah capek tadinya mau rumah itu yang dia kan belah rumah saya dari 10 kali 10 dia belah rumah saya itu jadi 2. 4 lah, anggap aja 4 kali 10 sama 6 kali 10. Yang 4 itu dia kasih saya. Yang 6 itu dia kasih sewain ke Agus. 1 tahun itu antara 24 juta sampai 27 juta selama 6 tahun. Ya kan? Selama 6 tahun itu waktu dia bongkar rumah saya itu saya nggak ada di rumah, anak saya sekolah, saya bawa anak saya yang kebutuhan khusus ini pergi terapi. Setengah jam 7 lewat saya udah OTW. Pulang ada di rumah itu jam 2 siang bang. Bu, untuk dokumentasi penyerahan uangnya boleh dikirimkan ke saya sekarang? Ya. ya. Nanti aja. Bang berarti kan ketika udah memenuhi dua unsur alat bukti ini ya bang ya, terkait rekaman pengakuan utang piutang ini bisa dong bang dinyatakan bang? Saya akan coba cari unsurnya dulu ya dari video tersebut ya. Karena kan piutang itu kan sebetulnya masuknya ke keperdataan, kecuali penipuan. Kecuali begini nih, dari saudara Ibu Emi ini bilang, Bun, tolong invest di aku mau buka usaha. Nah, kalau alasannya seperti itu bisa dimasukkan ke unsur pidana penipuan. Tapi kalau misalkan dalam penyerahan uang, konteksnya waktu itu dia bilang ke Bunda apa? Dia pinjam uang itu pertama kali tahun 2009 itu untuk bangun rumah. Rumahnya terrealisasi nggak? Ada, selesai. Dikirimkan dulu ya Bu ya, Ya. dokumentasi. Selesai rumahnya. Oke. Jadi bukan sesuatu yang bisa kita putuskan dalam 5 menit, wah langsung masuk unsur pidana apa tidak. Ini harus saya bawa dulu ke rekan saya juga ya Bunda ya. Ya, karena kan kita dalam mencari dua alat bukti untuk menetapkan seseorang itu menjadi tersangka ini kan kita butuh waktu. Ya. Ibu, tapi sedikit dong, pada saat itu sudah menghubungi Bang Hotman, itu kan langsung ketemu dengan Bang Hotman. Sempat dialihkan tidak ke timnya atau Tidak. begitu? Sama sekali Tidak. Di situ ada waktu itu nemenin saya itu kalau nggak salah namanya Mbak Putri. Mbak Putri kalau nggak salah. Waktu itu saya ingat saya waktu itu masih berjabat tangan, dia perkenalkan nama dia Putri. Oke. Kalau nggak salah namanya Putri, nggak alihkan. Makanya dari situ saya gunda-gulana, nggak tahu harus cari kemana. Saya BAP, bang itu nggak mau dicatat semua BAP saya. Terus saksi saya ajuin saksi, ada koko saya, ada itu juga nggak dipanggil. Akhirnya ada yang anjurin saya bikin surat ke Bapak Kapolri. Saya bikin surat ke Bapak Kapolri. Sempet penyidiknya itu dipanggil ke Wasidik. Wasidik Polda. Hopefully kan tadi Bunda bilang ada dokumentasi penyerahan sejumlah uang. Audio ya. Audio dia waktu dimediasi sama Pak Camat, dia mengakui memang ada terima uang saya, ada bentar-bentar 20 juta, ada bentar-bentar 30 juta, ada yang 150 juta. Secara kwitansi memang kita tidak ada, itu ada jelas. Ini saya ada ini transkripnya. Oke, siap, Bang? Bang mungkin terakhir Kapan mungkin? langkah hukumnya bang kapan terus seperti apa nih bang? Bun, yang membuat Bunda selama ini akhirnya mau mencoba untuk meminta jasa pendampingan saya itu, dan Bunda mungkin merasa optimis dengan saya itu, alasannya apa aja Bu? Saya optimis sama Bang Vino bisa bantu saya untuk mendapat hak saya. Karena rumah itu satu-satunya. Sedangkan sekarang anak saya
kan tulang punggung ya bang, satu-satunya bapaknya udah pensiun, tulang punggung. Jadi kan kalau mau cari rumah lagi saya nggak mau bebanin anak saya. Dia udah cukup stres dengan soal rumah, ya kan, soal rumah harus biayain kami gitu kan, dengan sakit saya juga ada beban dia gitu loh bang. Ada beban dia, pikiran kesehatan saya, sampai dia ngomong gini, mama nggak boleh mati dulu sebelum saya sukses. Saya harus nyenangin mama dulu. Saya untuk senang-senang mak tunggu saya, waktu saya masih panjang, tapi waktunya mama. Saya hanya berharap apa yang memang saya sudah bayar, saya untuk dapat hak saya kembali. Saya nggak merampas hak orang bang. Saya kalau nggak beli, saya udah lama diusir. Sedangkan kontrak rumah aja bayar. Saya berani bersaksi, berani sumpah demi nama Tuhan. Saya nggak pernah ambil hak orang bang. Saya justru saya pertahankan karena saya ada beli bang, ada beli rumah itu. Iya. Saya berharap Bang Vino sama Kak Dora bisa bantu saya untuk saya mendapat keadilan. Saya udah coba minta, saya udah coba ke Bapak Ketua MA. Saya udah mengadu ke Bapak Ketua MA bahwa kakak saya ini memakai bukti palsu sama saksi palsu, Bang. Saksinya nggak tahu, RT RW nggak tahu persoalan rumah ini. Saya udah capek bang, saya juga udah ke Bapak Habibur Rahman, tapi saya belum follow up karena kemarin itu kondisi saya kadang-kadang drop, gemeter, nggak bisa jalan, kadang-kadang otak ini hang sama sekali, nggak bisa berpikir. Saya nggak ada tempat pengaduan. Sekarang semua saudara saya blok saya karena masalah ini. Mereka bilang mereka udah capek. Jadi saya lihat Bang Vino waktu yang sama Pang, Tuhan bilang coba DM dari story-nya biar cepet dibaca. Tuhan ngomong gitu, coba saya ikutin ngomongan Tuhan. Saya DM, saya coba DM Bang Vino. Saya nggak sangka Bang Vino se-humble itu bisa langsung respon, padahal kan masalah saya ini nggak viral. Ya kan ada kadang-kadang orang mau bantu orang itu masalahnya viral baru dibantu. Tapi saya nggak sangka Bang Vino dalam sekejap bisa langsung balas saya bersyukur gitu loh. Saya berharap sangat besar kepada Tuhan sama Bang Vino sama Kak Dora bisa bantu saya mendapat apa yang menjadi hak kami. Saya akan coba gali beberapa alat bukti. Dalam hal ini kan Bunda Emi bilang ada bukti transkrip suara bahwa pihak terlapor ini juga menerima sejumlah uang. Iya. Ya, lalu juga di sini ada juga peristiwa penganiayaannya ya Bunda ya. Iya. Ya, saya akan coba menggali alat bukti yang Bunda Emi bawa ke saya dan kita akan coba Bu, membuat laporan-laporan baru atas peristiwa-peristiwa yang belum dilaporkan. Iya. Tapi Bunda Emi harus ingat, saya ini hanya alatnya Tuhan, tetap yang menentukan nanti keberhasilan perkara ini tetap Tuhan ya Bunda ya. Iya. Percaya saja Iya. Bunda bahwa Tuhan yang akan berjalan di depan kita ya Amin. Bunda ya. Amin. Bunda masih ada suami? Masih Ya Bunda. tapi Oke. udah pensiun. Sudah pensiun ya Bunda ya. Ya, jadi saya juga meminta pada rekan-rekan media dan wartawannya untuk membantu Bunda Emi dalam menghadapi permasalahan kasus ini ya. Biar bagaimanapun kalian itu, rekan-rekan media itu adalah garda terdepan dan mercusuar dalam menyuarakan keadilan. Kami yang ada di sini sangat-sangat membutuhkan peran kalian sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan hak dari Bunda Emi. Itu aja dari saya. Oke. Mau tambah satu. Boleh. Tambah satu. Terakhir itu keponakan saya, anak dari almarhum kakak saya nomor 2. Tahu-taunya bisa telepon saya mau membayar saya dengan nilai 550 juta bang, Bener. atas perintah MJ. Mau bayar saya 550 juta, saya nggak mau. Kenapa Bun? Kan waktu itu yang diambil 3,5 kan sebetulnya profit. Nggak profit bang, karena harga yang rumah yang sekarang itu udah di atas 1 M lebih.
1,4. Ya, ya. Nggak ada profit. Jadi Nggak ada kalau profit. 550 saya nggak bisa beli rumah lagi. Nggak bisa beli rumah juga, ujung-ujungnya nanti keluar kontrak. Iya, Gitu ya. habis nanti uangnya. Iya, iya, oke. Oke, siap Wow. kalau begitu. Padahal gue nggak bisa.